Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kentekan dari SMP Rahmatul Asri. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Jumaina. Beliau adalah guru matematika pada SMP Rahmatul Asri, Marwani Kabupaten Kentekan. Assalamualaikum Ibu Jumaina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Ibu. Oh iya Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Saya akan mengamati dalamnya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi fisika. Adapun tujuan dilakukan ini Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi dalamnya proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan kenapa kali ini saya lakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran supaya agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik dari peserta ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai setelah peserta didik mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memecahkan masalah tekstual yang melibatkan tindakan rasional. Jadi tadi Ibu menunjukkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai bersama observasi nantinya. Nah, untuk area pengembangan yang akan saya gunakan adalah observasi pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Baik, jadi area pengembangan yang akan dilakukan yaitu adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, begitu ya Bu? Ya. Nah, selanjutnya Bu, saya ingin mendengarkan rencana pembelajaran yang Ibu akan terapkan nanti di kelas, yaitu mengenai strategi maupun metode pembelajaran ini. Strategi pembelajaran yang saya akan terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran secara emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan peserta didik. Dan untuk metodenya, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan penugasan. Baik Bu. Jadi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan telah diintegrasikan dalam pembelajaran siswa emosional. Kemudian Ibu akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan karakteristik. Dan untuk metodenya, Ibu akan menggunakan metode diskusi kelompok dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran kelas? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas adalah laptop, PPT, dan proyek sebagainya. Kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Kegiatan tersebut insya Allah akan dilakukan pada hari Rabu jam pertama kedua. Oh, baik ya. Insya Allah saya akan datang. Saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi selama itu melakukan proses pembelajaran. Baik. Nah, setelah ini Bu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan nanti belajar lagi percakapan terakhir yang nantinya itu percakapan observasi yang nantinya akan didampingi oleh tenaga praktik di pengetahuan. Lalu kita akhiri apa yang Ibu tidak bisa dapatkan dari percakapan hari ini? Saya mendapatkan beberapa metode yang saya lakukan nanti, dengan apa yang saya gunakan, saya mempersiapkan, saya kira itulah gambaran yang saya dapatkan dari percakapan. Baik Bu, terima kasih sebelumnya waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya di kegiatan observasi Ibu. Sampai ketemu di kegiatan observasi nantinya, insya Allah yang menjadi Rabu tanggal 25 bulan. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi sebelum kalian belajar, silakan dulu baca doa. Meluasnya pimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya, baiklah, hari ini kita akan pelajari materi bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan rasional. Tapi sebelumnya saya cek dulu kehadirannya.
Siapa yang tidak hadir hari ini? Amel. Kenapa Amel? Terus ada lagi? Rika. Oke. Jadi mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh dan kembali belajar bersama dengan kalian. Jadi baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Namun sebelumnya saya belajar kembali bagaimana pelajaran kalian sebelumnya. Mas Ade masih ingat apa itu bilangan rasional? Semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AB berbentuk A dan B merupakan bilangan bulat, bilangan bulat, bukan bilangan nol. Jadi bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Jadi pada hari ini kita masuk di pelajaran selanjutnya, yaitu dengan tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian mampu memecahkan masalah kontekstual yang melibatkan bilangan rasional. Ya, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi untuk hari ini saya bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, jadi ini saya bagikan LKPD. Jadi silakan kalian perhatikan LKPD-nya. Ya, silakan diperhatikan. Lakukan apa yang diperintahkan di LKPD-nya? Ya, digambar di kertas ini ya. Ini yang berwarna. Nanti tempel di kertas. Ini darah ini di kertas. Iya, ada istilah. Ya, pakai apa? Kita pakai istilah gitu ya. Ini fotonya. Digambar anaknya. Apa kelompok yang lain silakan kalian. Soalnya itu kue bolu ini akan dibagikan kepada anaknya 8 orang. Pertanyaannya, berapa bagian yang digalang masing-masing bolu? Jadi satu kue bolu ini dibagi menjadi 8. Jadi setiap anak mendapatkan 1/8 bagian. Selesaikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang jawaban dari kelompok saya. Jadi soalnya adalah ibu mempunyai kue bolu ribuan seperti gambar di bawah ini. Kue bolu akan dibagikan kepada 8 orang anaknya. Berapa bagian yang diperoleh masing-masing anaknya? Nah, jadi di sini ada kue bolu. Lalu di soalnya kita disuruh membagi satu kue bolu ini dan menjadi 8 untuk satu anak-anaknya. Caranya adalah
dengan umurnya 4 kali lulus. Lalu setelah itu setelah dipotong 4 kali lulus akan menjadi 8 bagian dan anak-anaknya akan mendapat 1/8 bagian dari kue itu. Ya. Jadi masing-masing anak memperoleh 1/8 bagian dari kue bolu tersebut. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Nah, ya, oke, untuk kelompok yang A+. Nah, selanjutnya kelompok. Soalnya, ibu mempunyai kue bolu 1 buah. Kue bolu ini akan dibagi menjadi 8 bagian. Kue bolu ini akan dibagikan kepada 8 orang anaknya. Masing-masing anak mendapatkan 1 bagian kue bolu. Ya, bagaimana? Silakan kelompok yang lain. Silakan. Bagaimana bentuk bagian yang didapatkan oleh masing-masing anak itu? Dan juga seperti ini. Ya, kalau bisa diperlihatkan dicabutnya bagian bagaimana besarnya bagian setiap anaknya. Kayak ini misalnya setiap anak mendapat. Ya, silakan ya, begitu bagian kue bolu yang didapat setiap anaknya besarnya seperti itu dari 1 kue bolu. Jadi besarnya berapa bagian tadi itu? Berapa bagian? 1/8 bagian. Coba diperlihatkan di atas ini 1/8. Bagaimana besarnya 1/8 dari satu kue bolu ya, dari 1 yang dibagi menjadi 8 ini ya. Nah, jadi ini bagiannya 1 bagiannya. Tolong dibuka. Ya, dikasih A+. Nah, jadi tadi sudah kalian melihat bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan rasional yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi ibu mempunyai kue bolu sebanyak 1 buah, sementara anaknya tadi ini yang mau dibagikan ada 8 orang. Jadi kalau 1 buah kue bolu dibagi menjadi 8, maka didapat bilangan 1/8. Jadi setiap anaknya tadi ini memperoleh 1/8 bagian kue bolu. Jadi ini sebenarnya banyak ya, bisa digunakan misalnya berbelanja, misalnya ke pasar. Pasar membeli misalnya gula 1 kilogram, kemudian membeli lagi misalnya beras 5 kilogram, kemudian membeli lagi gula, membeli lagi misalnya minyak goreng sebanyak 3/2 liter. Terus apa lagi? Sayur misalnya ada wortelnya, ada kentangnya, misalnya 1/4 wortel, 1/4 kentang, jadi berapa? Jadi itu bisa dijumlahkan. Jadi itu salah satu penggunaan bilangan rasional ya. Jadi digabungkan berapa belanjanya, berapa kilogram. Nah, itulah contoh penggunaan bilangan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga misalnya menjahit, membeli kain, kainnya misalnya dia beli 5 meter, kemudian dia mau bikin bajunya misalnya menghabiskan 2,5 meter kain, kemudian bikin lagi celana misalnya, celananya misalnya hanya 2 meter. Berapa sisa kain yang tersisa? Kalau seperti itu, masih ada 0,5. Jadi itu kalau 5 jadi 2,5 ditambah 2 berarti 4,5. Ditambah lagi 0,5 jadi ada 5 meter. Jadi sisanya tadi 0,5 meter. Jadi itu penggunaan bilangan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk hari ini kita mau simpulkan
Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Tapi Pak, silakan dari Pak. Jadi kesimpulannya adalah bahwa matematika itu tidak hanya digunakan dalam pelajaran saja, tapi dapat digunakan juga untuk membantu kegiatan sehari-hari kita. Ya. Contohnya seperti soal ini. Ibu ingin membantu beberapa anaknya. Dan dengan caranya adalah dengan menggunakan matematika. Jadi kita bisa menggunakan matematika untuk kegiatan sehari-hari. Ya, sekali ya kesimpulannya. Jadi apa contoh tadi Pak ya? Jadi betul bahwa di dalam kehidupan ini semua yang kalian pelajari sebenarnya ada digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk hari ini untuk bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ucapan cukup sekian dulu. Jadi untuk pelajaran berikutnya kalian pelajari materi mengenai perbandingan. Ya, jadi ini juga masih berkaitan dengan bilangan rasional perbandingan ya. Jadi saya kira untuk materi ini cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rika Liana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten NTK. Kesempatan ini saya bersama Ibu Jumaina, salah satu guru dari SMP Rahmatul Asri, akan berbincang-bincang setelah melakukan kegiatan observasi kali ini. Assalamualaikum Bu Jumaina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, di percakapan kali ini Bu kita bercakap setelah Ibu melakukan kegiatan observasi kemarin. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan terkait dengan proses observasi yang Ibu telah lakukan di dalam kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Kami karena belum terbiasa, jadi awalnya saya merasa kecewa, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Ya, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Kalau bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dan kelengkap atau tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan, saya tentunya membuat perangkat pembelajaran untuk area pengembangan, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, peserta didik mampu memecahkan masalah kontekstual yang melibatkan bilangan rasional. Kemudian untuk area keterampilan, peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bilangan rasional tersebut. Baik Bu, jadi untuk area pengetahuan pengetahuan yang keterampilan, Ibu bagaimana peserta didik untuk memecahkan dan menghubungkan bilangan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ibu, sejauh mana area pengetahuan dan keterampilan ini pengembangan yang dilakukan di dalam kelas? Menurut saya, kita sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Oke, sudah berjalan dengan baik ya Bu, namun masih ada beberapa kekurangan. Yang Nah, menurut Ibu, apa kekurangan yang Ibu rasakan atau kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas? kekurangan atau hambatan yang sering terjadi dan mungkin juga dialami oleh guru yang lain, di antaranya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Artinya siswa tersebut tidak aktif. Baik Bu, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, mungkin hanya mengandalkan temannya sehingga siswa tersebut kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Ini seperti itu ya Bu? Ya. Menurut Ibu, faktor penyebabnya ya Bu? Mungkin dalam pembagian kelompok karena jumlah siswa yang lebih banyak, jadi nanti saya akan membagi kelompok sekali akan bagi berdasarkan gaya belajarnya, yaitu auditori, visual, kinestetik, sehingga akan merasa Baik Bu, akan menyesuaikan dengan kenyamanan tersebut. Mungkin saya melakukan pembagian kepada tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas, harus seperti apa. ya. Baik Bu, berarti ini rencana ke depan yang akan dilakukan.
Dalam proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan keimanan belajar mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar auditori, visual, dan kinetik seperti yang Ibu katakan tadi. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan saat nanti akan terrealisasi dan memberikan kontribusi pada saat pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan kemarin ya Bu, proses pembelajaran kemarin. Saya tunggu cerita Ibu Jumena lagi apakah ini bisa direalisasikan atau tidak, dan kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan seperti yang disampaikan tadi. Untuk waktunya saya mau berjalan dan sejalannya saya akan lakukan. Oke, dalam waktu sedekat nih ya Bu. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga apa yang kita Ibu rencanakan saat nanti secepatnya bisa terrealisasikan dengan baik ya Bu. Ya mungkin itu saja percakapan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.